Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datangnya hari akhir atau yang juga disebut dengan hari kiamat ini merupakan salah satu kejadian besar yang akan terjadi sebagai akhir dari segala kehidupan di dunia. Salah satu tanda datangnya hari kiamat yaitu kemunculan sesosok Imam Mahdi. Kisah Imam Mahdi yang diceritakan dalam hadis dan juga kejadian kiamat yang diceritakan dalam Al-Quran dapat kita ketahui dengan lebih lengkap yang akan kita bahas dalam video ini. Kisah Imam Mahdi dan datangnya hari kiamat dalam Al-Quran sangat banyak dijelaskan walaupun Al-Quran tidak menyebutkan kapan waktu terjadinya kiamat. Tapi kita sebagai umat muslim wajib mempercayainya dan iman kepada hari kiamat. Datangnya hari akhir atau yang juga disebut dengan hari kiamat ini merupakan salah satu kejadian besar yang akan terjadi sebagai akhir dari segala kehidupan di dunia. Salah satu tanda datangnya hari kiamat ini munculnya sesosok Imam Mahdi dan kemunculan Dajjal laknatullah. Kemunculan Imam Mahdi sebagai tanda tibanya hari kiamat merupakan hal yang perlu diketahui oleh seluruh umat Islam di muka bumi ini. Keadaan kiamat yang sangat mencekam yang akan memporak-porandakan bumi dan seisinya dengan ditiupnya sangkakala. Hal ini diterangkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya surat Al-Kahfi ayat 99 yang berbunyi, wa tarakna badahum yauma petik terbalik izi yamuju fi badiu wa nufiha fis suri fajamanahum jama. Yang artinya, kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Kemudian ditiup lagi sangkakala. Lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Surat Al-Kahfi ayat 99. Kisah Imam Mahdi diceritakan akan muncul sebagai pemimpin yang sangat adil dan juga mampu mensejahterakan seluruh rakyatnya. Kisah Imam Mahdi juga diceritakan sebagai sosok yang memiliki dahi yang lebar dan memiliki hidung yang mancung. Kisah Imam Mahdi terdapat dalam beberapa hadis yang sahih. Berikut ini salah satu hadis yang menceritakan kisah Imam Mahdi. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Al-Mahdi berasal dari umatku, yang akan diislahkan oleh Allah dalam satu malam. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang kedua, aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, seorang laki-laki akan datang ke Baitullah Ka'bah, maka diutuslah suatu utusan oleh penguasa untuk mengejarnya. Dan ketika mereka telah sampai di suatu gurun pasir, maka mereka terbenam di telan bumi. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mahdi berasal dari umatku, berkening lebar, berhidung panjang dan mancung. Ia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana ia sebelum itu dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Imam Mahdi memimpin selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Demikian hadis-hadis yang menceritakan kisah Imam Mahdi, mulai dari kemunculannya hingga ciri-ciri fisik yang dapat kita kenali. Adapun yang akan membunuh Dajjal Al-Masih bukanlah Imam Mahdi, melainkan Nabi Isa Al-Masih yang akan turun ke bumi atas kehendak Allah dan akan disaksikan ribuan umat muslim saat akan melaksanakan salat jamaah saat itu. Nabi Isa turun dengan menunggangi kuda putih bersayap yang turun langsung dari langit dengan keadaan yang sangat bersih dan bercahaya. Wajah beliau pun masih meneteskan air wudhu yang dimana air wudhu itu adalah dari air surga yang sangat sejuk. Dan Nabi Isa disambut umat muslim saat itu karena umat muslim di waktu itu sudah menemukan tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Demikian pula mereka yakin bahwa Nabi Isa akan turun ke hadapan mereka semua. Saat Imam Mahdi mengetahui Nabi Isa sudah datang, beliau mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam salat. Tapi ditolak dengan halus oleh Nabi Isa karena dia sangat menghargai umat Nabi Muhammad SAW kala itu. Dan Nabi Isa saat itu menjadi nabi bagi Imam Mahdi dan umat muslim untuk memerangi Dajjal dan kaum musyrikin.
Semoga dengan memahami kisah Imam Mahdi dan juga kejadian kiamat yang akan tiba, dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan juga Rasulullah sehingga amalan baik kita dapat menjadi bekal terbaik bagi kehidupan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua agar selalu bersikap baik dan meningkatkan kualitas ibadah kita agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.